Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 4, 5, dan 6 yang berguru sayangi, marilah sebelum kita menempuh penilaian akhir semester yang direncanakan besok tanggal 2 Desember hari Selasa, mari kita menyegarkan kembali untuk mengingat ilmu tajwid. Di sekolah kita telah belajar ilmu tajwid yang disebut idhar khalqi, idgham bi ghunah, idgham bila ghunah, ikhfa, iqlab, dan semuanya. Tapi mungkin kita lupa. Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kita belajar idhar khalqi. Siap? Oke, mari kita belajar idhar khalqi. Idhar khalqi. Idhar artinya jelas. Khalqi artinya tenggorokan. Jadi idhar khalqi artinya jelas di tenggorokan. Bacaan yang jelas di tenggorokan. Artinya cara membacanya itu jelas tanpa dengung. Nah, sekarang kapan dibaca idhar khalqi? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, bertemu dengan alif atau hamzah, kha, kha, ain, ghin, ha. Itu ya. Jadi cara membacanya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini dibaca jelas tanpa dengung. Oke, kita contohnya. Di sini ada tulisan min ayyi. Nah, dibacanya nggak boleh min ayyi. Nah, salah ya. Di sini jelas sekali ini. Nunnya dibaca sangat jelas. Min ayyi. Di lagu juga boleh. Min ayyi. Nah, begitu. Ini artinya yang di garis bawah adalah nun sukun bertemu dengan alif. Kemudian boleh juga ini ada tanwin seperti yang di sini nih, tanwin ya. Nih. Contohnya adalah adzabun alimun. Dibacanya juga jelas. Bunnya dibaca jelas. Adzabun alim. Gak di lagu juga gak apa-apa. Adzabun alim. Nih, ada dhammah tanwin bertemu dengan alif. Ini idharnya di sini ya. Contoh lain lagi misalnya. Nih, man khaffat. Maaf. Ini kurang titik 2. Man khaffat. Dilembutkan lagi juga boleh. Yang penting jelas man khaffat. Nah, di sini ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf kha. Ini di sini idharnya jelasnya di sini ya. Oke, kita lanjut ke narun hamiyah. Di sini ada run berharokat dhammah tanwin. Dibacanya jelas run ha. Narun hamiyah. Nah, di sini nih idharnya. Jadi ada dhammah tanwin bertemu dengan ha. Ini 4 contoh ini. Yang lainnya belum dengan ain bertemu dengan gha. Kamu bisa melihatnya di juz amma, bisa di Al-Quran. Yang penting ketika ada nun sukun, kemudian
tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini dibaca jelas. Hukumnya dibaca idhar khalqi, jelas tanpa dengung. Itu untuk idhar khalqi. Begitu ya. Jadi itu contoh idhar khalqi. Anak-anakku kelas 4, 5, dan 6, mari kita lanjutkan belajar tajwid kita pada hari ini. Di pertemuan yang kedua, mari kita belajar dan mengingat kembali tentang idgham bila ghunna. Masih ingat kamu idgham bila ghunna itu apa? Yuk kita pelajari bersama-sama. Disebut bacaan idgham bila ghunna, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan dua huruf ini nih, lam dan ro. Mari kita pelajari seperti apa contoh idgham bila ghunna, lebur tanpa dengung. Ini contohnya. Nun sukun bertemu dengan lam, ya. Dibacanya tidak anlam, tapi lebur. Huruf nun itu lebur ke dalam huruf berikutnya atau huruf sesudahnya. Jadi bacanya bukan anlam, melainkan alam. Alam. Nah ini nih, bila ghunahnya di sini nih, nun sukun bertemu dengan nah. Kemudian ini, contoh lagi, nun sukun bertemu dengan ro. Nih, nun sukun bertemu dengan ro. Nih, mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, pembacanya adalah ro-nya, ini nunnya seolah-olah hilang atau lebur ke dalam huruf berikutnya, yaitu mir rabbihim. Nah, ini lagi contoh, mata'allakum. Nah, ini di sini nih, Allah. Mata'allakum. Ini ada tanwin bertemu dengan nah, mata'allakum. Nah, kemudian di sini ada aisyatir radiyah. Nah, ini belum dicoret ini. Nah, di sini aisyatir radiyah, ada tanwin bertemu dengan ra. Ini contoh-contohnya. Kamu boleh melihat atau belajar dengan ayah dan bunda di juz amma di Al-Quran ya. Yang penting cara membacanya adalah lebur tanpa dengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, 5, dan 6, mari kita lanjutkan tajwid kita pada pertemuan kali ini. Pembahasan tentang idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna artinya lebur dengan dengung. Maksudnya, cara membaca idgham bi ghunna adalah melebur juga dengan dengung. Kapan dibaca idgham bi ghunna? Apabila ada nun sukun atau tanwin, ini kasroh tanwin, fathah tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Contohnya dibacanya tadi dengan apa? Lebur dengung. Maksudnya tanwin ini ya, tanwin ini langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf mim. Cara membacanya adalah hudam min, hudam mi. Nah, itu bukan hudan mi ya, tapi hudam mi ya. Tuh, ini jelas sekali ya. Ini ada tanwin, kemudian di sini ada mim. Ini yang dimaksud hukum bacaan idgham bi ghunnahnya. Tanwin bertemu dengan
mim. Nah, kemudian contoh lagi. Ini ada mayyaqulu, bukan man yaqulu, tapi mayyaqulu. Nah, di sini ada nun sukun, nun mati bertemu dengan ya. Jadi nun ini seolah-olah hilang, lebur ke dalam huruf sesudahnya, yaitu huruf ya. Mayyaqulu. Nah, lagi ini contoh lagi. Ini ada aisyawatu walahum. Ini ada tanwin bertemu dengan wa. Tidak dibaca aisyawatun walahum, tapi aisyawatu walahum. Nah, gitu. Ini contoh-contoh. Jadi kalau yang ini tanwin bertemu mim, yang ini nun sukun bertemu ya, yang ini tanwin bertemu dengan wa. Nah, ini banyak di sini. Kamu tinggal membukanya. Bisa juga di Al-Quran. Monggo pada ayah dan bundamu, kakakmu mungkin, minta ditemani mencari-cari hukum idgham bi huna. Begitu saja, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.